Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Andrea Lohhagen dilahirkan pada tanggal 6 Januari 1977 di Bad Belzig, Jerman yang terletak sekitar 70 km dari kota Berlin. Andrea tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Ferdi dan Rosemary serta seorang kakak perempuannya di pinggiran kota Belzig. Kota ini merupakan tempat bersejarah dan kota yang indah untuk ditinggali bagi para keluarga. Andrea digambarkan sebagai gadis yang bersemangat, ramah, cerdas, dan disukai banyak orang. Dia memiliki banyak teman dan juga populer di sekolah. Di tanggal 7 Oktober 1993, 2 hari sebelum libur panjang sekolah, orang tua Andrea mengajaknya untuk berbelanja celana jeans yang sudah lama dia inginkan. Sekembalinya dari berbelanja, di malam itu Andrea pamit pada orang tuanya pergi ke klub Pogo untuk bertemu dengan teman-temannya dengan memakai celana barunya. Andrea meninggalkan rumah pada jam 8 malam dan berjanji akan kembali pulang pada jam 10 malam. Klub Pogo berjarak 15 menit berjalan kaki dari rumah Andrea. Dia dan teman-temannya biasa hangout di klub itu karena klub Pogo merupakan tempat populer di kalangan remaja di daerah sana. Ketika lewat jam 10 malam, Andrea masih belum kembali. Orang tuanya menjadi khawatir karena hal ini di luar kebiasaan Andrea yang dikenal sangat tepat waktu. Mereka tetap menunggu hingga pada jam 12.30 dini hari. Ketika Andrea belum muncul, orang tuanya menelpon semua temannya untuk menanyakan apakah mereka mengetahui di mana keberadaan Andrea. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengetahuinya. Pada jam 1 dini hari, ayah Andrea memutuskan untuk mencarinya sendiri ke beberapa klub yang ada di sekitar klub Pogo. Namun ketika dia tidak menemukan putrinya, pada jam 4 pagi, dia segera melaporkan kehilangan Andrea pada polisi. Namun saat itu polisi tidak segera melakukan pencarian karena mereka membutuhkan waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum mencari Andrea. Karena seperti dalam banyak kasus pelaporan orang hilang, terutama remaja, biasanya mereka akan pulang pada keesokan harinya. Namun sayangnya hal ini tidak berlaku dalam kasus Andrea. Menurut orang tuanya, Andrea bukanlah gadis yang sedang bermasalah sehingga akan melarikan diri begitu saja. Andrea dalam keadaan bahagia dan baik-baik saja. Mereka memastikan Andrea tidak punya alasan untuk kabur seperti pada remaja lainnya. Pada tanggal 8 Januari, Rosemary, ibu Andrea, pergi berkeliling kota menyusuri jalanan yang pernah dilewati Andrea. Hingga ketika dia sampai di sebuah lahan dengan hutan kecil yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari klub Pogo. Lahan itu adalah milik kakek dari mantan pacar Andrea yang baru saja putus beberapa minggu sebelumnya. Ketika dia menelusuri lahan itu, dia menemukan sebuah gubuk tua terbengkalai yang di sampingnya ada sebuah kasur serta handuk kecil yang dibuang. Dia merasakan firasat aneh bahwa putrinya pernah berada di sana sebelumnya. Saat itu dia mencurigai jika mantan kekasih Andrea terlibat dalam hilangnya Andrea. Rosemary kemudian melaporkan kecurigaannya pada polisi, tetapi mereka tidak menanggapinya dengan serius karena tidak ada bukti-bukti yang kuat. Bahkan mereka tidak mau ikut memeriksa ke rumah terbengkalai itu. Namun seminggu kemudian, polisi mulai mencari di jalan setapak yang menuju ke rumah tersebut, termasuk jalan antara rumah Andrea dan klub Pogo dengan membawa anjing pelacak.
Mereka mewawancarai setiap orang yang mereka temui di kota itu. Saat di Kapogo, mereka berbicara dengan Yvonne Jess berusia 21 tahun yang merupakan pegawai di sana. Yvonne mengatakan dia melihat Andrea sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika gadis itu berdiri sebentar di depan klub, dan selanjutnya dia melihat Andrea sekitar jam 10 malam. Beberapa orang saksi melihat Andrea di luar klub sedang berbicara dengan 2 orang anak laki-laki yang masing-masing berusia 13 dan 14 tahun. Saat kedua anak ini ditanyai, mereka mengatakan bahwa mereka hanya sekedar say hello dengan Andrea. Walaupun masih remaja, semua orang mengenal 2 anak itu sebagai anak bermasalah yang suka bermabuk-mabukan. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Polisi pun menduga jika di malam itu Andrea pulang melalui gang kecil yang gelap yang dikenal sebagai Gang Libes. Gang Libes merupakan jalan pintas terdekat yang sering dilewati para pengunjung dari Kapogo. Namun polisi tidak memiliki bukti kuat jika Andrea benar-benar melewati gang ini. Kasus hilangnya Andrea disiarkan di seluruh televisi. Dan keluarganya memberikan hadiah berupa uang bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang Andrea. Polisi juga menyiarkan kehilangan Andrea ke beberapa negara tetangga seperti Yunani, Turki, Luxembourg, Swiss, dan Spanyol. Orang tuanya bahkan juga memakai jasa peramal untuk menemukan Andrea. Tetapi Andrea tidak berhasil ditemukan. Dan bertahun-tahun setelahnya kasus ini pun menjadi cold case. Hingga 7 tahun kemudian di tanggal 9 Juli 2000, hanya 10 meter di belakang hutan kecil itu, seorang wanita yang sedang menikmati kopi paginya di musim panas yang cerah, tiba-tiba melihat anjing miliknya, seekor golden retriever yang bernama Josie, sedang bermain-main dengan sesuatu yang tampak seperti bola. Namun setelah dia melihat lebih dekat, bola itu ternyata adalah tengkorak kepala manusia. Wanita itu segera menelpon polisi untuk melaporkan hal ini. Ketika polisi dan anjing pelacak mencari di daerah itu, mereka pun menemukan sisa-sisa kerangka lainnya yang merupakan milik dari Andrea. Dan lokasi tersebut adalah lokasi yang sama yang pernah diperiksa oleh ibu Andrea sebelumnya. Kerangka itu ditemukan dalam posisi bersandar di belakang pintu gudang. Melihat dari lokasi penemuan, membuktikan bahwa siapapun pelakunya bukanlah orang yang profesional. Karena jasad tersebut terlihat disembunyikan secara asal-asalan. Masyarakat pun menghujat sistem kerja polisi yang sebelumnya tidak berhasil menemukan jasad Andrea. Menurut mereka, bagaimana mungkin polisi yang selama seminggu memeriksa daerah tersebut tidak bisa menemukan gadis itu. Setelah forensik memeriksa sisa tulang tersebut, dipastikan penyebab kematian Andrea akibat luka parah di kepalanya. Namun, selain hal tersebut, forensik tidak bisa menemukan hal lainnya karena kerangka itu telah rusak parah. Menurut mereka, Andrea dibunuh di lokasi yang berbeda sebelum akhirnya dibawa ke lokasi tersebut. Tidak ada pakaian atau barang-barang milik Andrea yang mereka temukan di sana, sehingga banyak menimbulkan spekulasi yang mengatakan jika motif tewasnya Andrea karena pelecehan. Banyak rumor yang beredar bahwa si pelaku kemungkinan berasal dari daerah itu. Sehingga masyarakat menjadi khawatir membayangkan ada seorang pembunuh yang tinggal di tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari. Walaupun jasad Andrea telah ditemukan, tetapi polisi masih belum berhasil menemukan petunjuk lainnya. Dan sekali lagi kasus ini pun menjadi cold case. Namun 6 tahun kemudian di tahun 2016, seorang wanita yang identitasnya dirahasiakan menelpon ke kantor polisi untuk mengatakan bahwa dia mengetahui pembunuh Andrea yang merupakan temannya sendiri bernama David yang saat itu berusia 37 tahun. David adalah salah satu dari 2 anak kecil
yang berbicara dengan Andrea saat dalam perjalanan pulang dari klub pogo. David adalah seorang pecandu, alkoholik, dan pengangguran. Namun sayangnya di bulan Mei 2016, sebelum wanita ini melapor pada polisi, David telah tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Sebelumnya wanita ini tidak berani melapor karena David yang masih hidup tentu akan menyakitinya. Di bulan Oktober 2016, ketika polisi menginterogasi teman David yang bernama Robin, yang di malam itu juga ikut berbicara dengan Andrea, Robin mengakui bahwa David yang melakukan pembunuhan tersebut. Saat itu, Robin hanya diperiksa sebagai saksi. Ketika ditanyai apakah dia ikut terlibat, Robin yang saat itu ditemani istri dan kedua anaknya tidak menjawab pertanyaan tersebut. Polisi yang memahami keraguan Robin yang tidak ingin keluarganya mendengarkan kesaksiannya kemudian memintanya untuk kembali diperiksa beberapa hari lagi. Namun malangnya 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 4 November 2016, Robin ditemukan tewas oleh seorang pemburu di daerah pegunungan. Robin tewas akibat melompat dari atas gunung. Dan itulah sebabnya hingga saat ini tidak diketahui apa motif David dan Robin ketika membunuh Andrea. Orang tua Andrea masih tidak percaya jika kedua pria itu yang pada saat kejadian masih berusia sangat muda sanggup melakukan hal sekejam itu. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin ada orang ketiga atau ada orang dewasa yang ikut terlibat dalam kasus itu. Pada akhirnya semua pertanyaan yang belum terjawab akan mereka bawa mati selamanya. Dan sebelum video ini berakhir, menurut kalian sendiri, kira-kira apakah dua anak kecil sanggup melakukannya atau ada orang lain yang ikut membantu mereka? Silakan jawab di komen karena aku males mikir sendiri. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.